di bawah sinarnya bulan purnama. Bahasa Inggrisnya saudara-saudara, we call take it all, we can take it all, and if need be, we shall take it all again. Dan tambahan pula, harus mengadakan stop opname daripada keadaan revolusi pula. Dan peneropongan daripada kelanjutan revolusi, yaitu prognose daripada revolusi. Mengertikah saudara-saudara bahwa lantas saya menjadi seperti keranjingan? Satu hal adalah paling penting dikatakan. Satu hal adalah nyata, yaitu bahwa jalan yang kita tempuh dalam revolusi ini adalah jalan yang benar. Strategi dan taktik kita dalam revolusi ini adalah tepat, karena ia menjamin kemenangan terakhir daripada perjuangan rakyat Indonesia. Strategi dan taktik yang tepat, karena menggerakkan seluruh funds and force yang ada pada bangsa Indonesia, tanpa perkecualian, tanpa diskriminasi, kecuali tentunya tenaga-tenaga anti progresif dan anti revolusioner, tenaga-tenaga kontra revolusioner. Nah, semua ini harus saya tumplekkan dalam dialog ini. Dialog yang juga didengarkan oleh seluruh dunia. Saya harus memformulirkan segala pikiran kita itu, mengkristalisir segala pikiran-pikiran kita itu, mengkondensir segala pikiran kita itu, dan harus juga memformulir perasaan, mengkristalisir perasaan, dan mengkondensir perasaan. Sebab revolusi mengandung perasaan. Sekali lagi saya katakan, revolusi mengandung perasaan. Revolusi mengandung emosi. Revolusi mengandung kegandrungan kepada bintang di langit. Revolusi mengandung inspirasi. Revolusi adalah inspirasi sejarah Laksana Taufan. Demikianlah pernah dikatakan oleh Trotsky. Revolusia est trascende inspiratie van de Gesdienis. Ya, saya tahu bahwa saya sering dicemooh orang yang tidak senang kepada saya, bahwa saya adalah katanya manusia perasaan, Gefolsmens, bahwa saya di dalam politik terlalu bersifat manusia seni, terlalu bersifat artis. Alangkah senangnya saya dengan cemoohan itu. Saya mengucap syukur, alhamdulillah, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa saya dilahirkan dengan sifat-sifat Gefolsmens dan artis. Dan saya bangga bahwa bangsa Indonesia pun adalah satu bangsa perasaan, satu Gefolds Volks, dan bangsa artis atau satu artis Volks. Apa sebab? Oleh karena sifat-sifat tersebut adalah sangat penting dalam suatu revolusi. Tidak terutama sekali dalam mencetuskan revolusi, tetapi sangat penting dalam membimbing revolusi, dalam memberikan konsepsi-konsepsi kepada revolusi, dalam memberikan revolusi itu satu kumandang sejagat, memberi revolusi itu satu universal voice, mengisi revolusi itu dengan essential humanity. Pendek kata dalam menyelesaikan revolusi itu, dan mengiramakan revolusi itu dengan the social conscience of man. Revolusi adalah perombakan dan pembangunan. Revolusi meminta daya cipta, pembangunan meminta satu jiwa arsitek. Dan salah satu unsur jiwa arsitek adalah jiwa perasaan dan jiwa artis. Malahan ada yang berkata, the art of guide or revolution is the point to inspiration in everything. Everything you see, everything you feel. Dapatkah orang find inspiration in everything? Kalau orang tidak sedikit Gefolsmens, tidak sedikit artis. Revolusi Indonesia bukan hanya mengejar keunggulan materi, bukan hanya mengambil kepada pemuasan benda saja. Dan revolusi umat manusia pun bukan hanya mengejar keunggulan materi atau hanya mengabdi kepada pemuasan benda saja. Tidak. Revolusi Indonesia dan revolusi umat manusia adalah lebih tinggi daripada itu. Revolusi Indonesia dicetuskan untuk menuntut pemuasan daripada bangsa Indonesia. Rasa keadilan di segala lapangan, rasa keinsanan, rasa dignity of man, dan revolusi umat manusia pun mengarahkan diri kepada rasa-rasa itu. Karena itulah, maka tak mungkin orang-orang berevolusi tanpa rasa. Iya, ini adalah satu dialog. Dan karena itu, satu dialog, satu pembicaraan dari hati ke hati, antara kamu dengan aku, antara aku dengan kamu,
Maka saya bertanya kepadamu, sudahkah tepat bahwa kamu tempo hari menetapkan aku menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup? Saya menyampaikan terima kasih kepadamu atas penetapan itu, tetapi saya masih menanya, sudahkah tepat penetapanmu itu? Engkau yang harus menjawab, sebab aku sendiri tidak bisa menilai apakah keputusan itu tepat. Aku sendiri tidak bisa menilai kualitas pekerjaanku sendiri selama ini. Aku hanya dapat mengatakan bahwa aku selalu cinta kepada tanah air dan bangsa, bahwa aku telah mengabdikan jiwa ragaku kepada tanah air dan bangsa. Itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahwa aku pun bermaksud jika diizinkan oleh Tuhan untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa, sampai kepada saat Tuhan memanggil aku kembali ke tempat asal. Kualitas daripada pekerjaanku selama ini, aku tidak dapat menilai sendiri. Engkau yang harus menilai. Sejarah nanti akan menilai. Sejarah nasional dan sejarah internasional. Tetapi bagaimanapun juga, keputusan saudara-saudara itu menentukan bahwa selama saya masih hidup dan dapat bekerja, kedudukan dan tugas presiden dan pemimpin besar revolusi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan karena revolusi masih lama berjalan terus, maka itu berarti bahwa tidak ada harapan bagi saya untuk mengurangi aktivitas sedikit pun atau mengaso sedikit pun. Meski usia bertambah tinggi tiap hari, tenaga bertambah kurang tiap hari, tetapi dengan ridha Tuhan yang Maha Kuasa, saya terima keputusan saudara-saudara itu. Dan semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku untuk memenuhi kepercayaan yang saudara-saudara letakkan di pundak saya yang dhaif ini. Sekarang, marilah saya teruskan dialog saya dengan saudara-saudara dalam kualitas pemimpin besar revolusi, dan tidak terutama sekali dalam kualitas Perdana Menteri atau Panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya mau mengadakan pandangan dari udara dengan saudara-saudara mengenai revolusi kita ini. Dan apa yang saya lihat, saya melihat bahwa revolusi kita sekarang ini sudah menginjak kepada satu fase baru. Revolusi kita sekarang sudah mencapai kemajuan demikian rupa, sehingga boleh saya katakan sudah menuju kepada sasaran. Dulu kan belum. Dulu sebenarnya kita ini harus terus-menerus berjuang saja mempertahankan hidup. Dulu sebenarnya kita ini masih harus terus-menerus fight to survive. Sudah nyata antara tahun 1945 dan 1950, dalam periode yang dulu saya namakan periode revolusi fisik, itu kita fight to survive, babak bundes dedel duel. Dalam periode 1950 hingga 1955 pun kita fight to survive. Ingat RMS, DI, TII. Dalam periode 1955 hingga 1960 yang dulu saya namakan periode investment, kita sambil menginvest, masih saja fight to survive. Ingat PRRI, ingat Permesta, ingat DI, TII lagi, dan ingat penyelewengan-penyelewengan lain dari revolusi. Ingat hebatnya subversi dari luar negeri. Maka sebenarnya saya harus membuat pemeriodaan revolusi kita sebagai berikut. 1945 hingga 1950 periode survival ke-1. 1950 hingga 1962 periode survival kedua. Dalam akhir periode survival kedua ini, malahan kita membebani diri kita sendiri dengan perjuangan membebaskan Irian Barat yang membawa kita at the brink of war. Artinya yang hampir-hampir saja mencemplungkan kita ke dalam satu peperangan yang maha dahsyat. Tetapi ini pun belum begitu membahayakan kita, sehingga kita boleh memakai perkataan survive. PRRI belum begitu membahayakan, Permesta belum begitu membahayakan kita, DITII belum begitu membahayakan kita, hampir pecahnya peperangan dengan Belanda belum begitu membahayakan kita. Semua itu kita bisa ganyang, meski tentunya dengan tidak secara menyanyi di bawah sinarnya bulan purnama. Bahasa Inggrisnya saudara-saudara, we call take it all, we can take it all, and if need be, we shall take it all again. Tetapi yang paling berbahaya bagi revolusi
kita dalam periode ini ialah kompromis-kompromis yang telah kita jalankan. Saudara-saudara masih ingat daripada pidato saya beberapa tahun yang lalu bahwa dalam KMB, dalam periode sesudah KMB, kita menjalankan kompromis, dan kompromis-kompromis ini yang lahir dari KMB, dan sesudah KMB itulah yang amat membahayakan kepada revolusi. Ya benar, memang ada kalanya sesuatu revolusi besar harus menelan suatu kompromis, tetapi kompromis yang kelak dalam perjuangan selanjutnya dapat dan harus dikoreksi kembali, dihapus kembali. Kata orang Jawa, dilepeh kembali. Setiap revolusi yang besar harus kadang-kadang mengalami keharusan kompromis yang demikian itu. Tetapi apa sebabnya kita hampir-hampir saja tenggelam sendiri, hampir saja binasa sendiri karena kompromis-kompromis itu, sehingga kemudian saya memakai perkataan survive. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.